Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 19 dengan tema kesaksian orang gerasa. Markus pasal 5 ayat 19, sebab beginilah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang kesaksian dari orang gerasa. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa, dan hal itu suatu peristiwa mujizat yang diperbuat Tuhan. Daerah Gerasa terletak di sekitar Danau Galilea dan di seberang Sungai Yordan. Tercatat di Alkitab bahwa pada waktu itu ia didatangi oleh orang yang kerasukan setan. Ya, pada saat itu datanglah seorang laki-laki yang kerasukan setan kepada Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berbelas kasihan, dan orang gerasa yang kerasukan setan itu disembuhkan Yesus. Saudaraku, setelah orang gerasa ini sembuh, ia mengatakan, "Bolehkah aku mengikuti engkau ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Jangan. Engkau kembalilah dan ceritakan kepada semua orang, dan ceritakan apa yang sudah aku perbuat kepadamu." Jadi Tuhan mengizinkan orang itu menjadi pembawa kesaksian kepada banyak orang atas mujizat yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, bagaimana reaksi orang gerasa ini? Ia ternyata patuh dan taat atas perkataan Tuhan Yesus. Kejadian yang dialami orang gerasa sangat luar biasa, dan itu adalah suatu yang luar biasa mengenai bagaimana Tuhan sanggup melakukan apapun dan betapa besar belas kasihan Tuhan. Sebuah kesaksian yang luar biasa dan kesaksian indah yang mampu memberkati orang-orang lain. Dan karena itu ia meminta orang gerasa ini untuk kembali ke asalnya dan menyampaikan tentang apa yang dialaminya itu. Saudaraku, mari kita dengar perikop ayat yang tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat 20 di Injil Markus 5 ini. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang gerasa dan memberikan otoritas untuk bersaksi kepada semua orang di daerah kampung asalnya di Gerasa. Jadi orang Gerasa adalah misionaris pertama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh,
berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legiun itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, karena ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini, berita Injil itu tidak harus di atas mimbar, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersaksi bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.